Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Baiklah, pada eh, sesi ini saya akan menampilkan eh, urutan tugas dari eh, uji komprehensif. Yang pertama di sini eh, saya menampilkan atau menyampaikan eh, tentang modul ajar atau teori-teori dalam pembelajaran. Yang pertama, teori pembelajaran itu ada yang bernama konstruktivisme. Adalah proses aktif mana atau proses belajar siswa aktif membangun bahwa warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baiklah, pada sesi ini itu uh, ujian konpre, saya akan menampilkan tentang modul ajar, yaitu teori belajar, penyusunan rancangan pengembangan perangkat pelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip Merdeka Belajar. Sebetulnya teori belajar itu sangatlah banyak. Di antaranya ada konstruktivisme dengan prinsip belajar adalah proses aktif di mana siswa membangun pengetahuan baru berdasarkan pengalaman sebelumnya. Kemudian yang kedua ada pembelajaran berbasis masalah atau PBL yang disingkat problem solving. Prinsipnya ini adalah belajar terjadi lebih efektif ketika siswa dihadapkan pada masalah. Yang ketiga, teori belajar humanistik dengan prinsip belajar yang efektif perkembangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif siswa. Setiap individu memiliki potensi untuk belajar dan harus diberikan kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kebutuhan mereka. Kemudian ada pula namanya teori belajar sosial atau yang dikenal dengan Albert Bandura. Dengan prinsip teori ini, belajar terjadi melalui observasi dan interaksi dengan orang lain, dan membawa siswa dapat belajar dari model-model yang mereka lihat di sekitar mereka. Teori belajar konektivisme dengan prinsip dalam era digital, banyak pembelajaran tidak hanya terjadi di ruang kelas, tetapi melalui jaringan informasi yang tersebar di internet media sosial. Kemudian ada pula namanya teori belajar kolaboratif yang dicetuskan oleh Vygotsky. Dengan prinsip teori ini, pembelajaran terjadi dalam konteks sosial dan melalui interaksi dengan orang lain, khususnya dalam zona perkembangan proksimal. Kemudian dalam tugas modul yang saya angkat pada kegiatan PPG ini, saya mengangkat pada modul yang saya angkat dalam pembelajaran saya pada kegiatan
PPG ini adalah menggunakan teori PBL atau teori problem based learning. PBL ini adalah teori pembelajaran yang melakukan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada pemecahan masalah sebagai cara untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan. Indikator dalam penerapan PBL ini adalah yang pertama, identifikasi masalah yang relevan. Artinya adalah masalah yang digunakan harus relevan dengan kehidupan nyata dan menentang. Kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa diberi kesempatan untuk berpikir kritis, berdiskusi, dan bekerja secara kolaboratif dalam menyelesaikan masalah. Selanjutnya, indikator dalam penerapan PBL adalah proses investigasi dan penelitian. Artinya, siswa diberi kesempatan untuk melakukan penelitian dan menemukan informasi yang diperlukan untuk memecahkan masalah. Selanjutnya, yang terakhir, keterampilan kolaboratif dan komunikasi. Artinya, problem based learning mengembangkan keterampilan bekerja dalam tim, berkomunikasi, dan berbagi ide. Selanjutnya, saya akan mensimulasikan cara belajar di dalam kelas. Selamat pagi, anak-anak Bapak semuanya. Apakah kabar kalian hari ini? Baik-baik. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita, apakah kalian hadir semuanya? Oke. Selanjutnya, sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Oke. Anak-anak Bapak semuanya, pada pertemuan kita kali ini, kita membahas tentang peristiwa atau kisah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah menuju kota Madinah. Sebelum kita lanjut pembelajaran kita, apakah kalian masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Oke. Kalau masih ada yang lupa, saran Bapak, kalian harus baca-baca lagi buku pelajaran di rumah. Jangan terlalu banyak bermain, apalagi kalian hari ini, kalau Bapak perhatikan, sibuk bermain HP, sehingga habis waktu dengan itu saja. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, seperti yang Bapak sampaikan tadi, pada pertemuan kita kali ini, kita membahas tentang kisah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah menuju kota Madinah. Dengan subtema kita pada pertemuan kali ini adalah membahas tentang sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, sebelum kita mulai, kalian Bapak bagi dulu dengan beberapa kelompok. Dengan tujuan kelompok ini adalah nanti kalian masing-masing kelompok harus bisa menampilkan atau merefleksikan pembelajaran yang Bapak sampaikan pada kali ini.
Kalian boleh berdiskusi bersama kalian apa yang ingin disampaikan nanti di depan kelas. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya. Kalian tentu sudah mengetahui siapa itu Nabi Muhammad. Namun sangat banyaklah kisah lika-liku yang dialami oleh Nabi kita dalam menyebarkan agama Islam. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya. Salah satu peristiwa yang dihadapi oleh Nabi kita adalah melakukan peristiwa hijrah. Apakah kalian sudah tahu apa itu hijrah? Baik, kalian pasti sudah atau kalian ada yang punya teman pindah sekolah atau kalian yang pindah itu pasti ada hal-hal yang melatar belakangi. Mengapa kalian pindah sekolah? Jadi begitulah Nabi kita Muhammad SAW, dia melakukan hijrah ke kota Madinah. Ada hal-hal yang melatar belakangi. Di antara hal-hal yang melatar belakangi kisah hijrahnya Nabi Muhammad ke kota Madinah itu adalah yang pertama, dakwah Nabi kurang berkembang di kota Mekah. Disebabkan karena Nabi selalu ditekan oleh orang-orang Quraisy. Sehingga dakwah Nabi pada waktu itu kurang berkembang. Kemudian yang kedua, sebab-sebab hijrahnya Nabi Muhammad SAW adalah adanya peristiwa Bai'at Aqabah. Itu berupa perjanjian atau adanya permintaan orang-orang Madinah kepada Nabi Muhammad dan pengikutnya untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Kemudian yang terakhir, sebab-sebab hijrah itu adalah adanya perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad untuk melakukan hijrah ke kota Madinah. Kota Madinah itu adalah sebuah kota yang terletak di sebelah utara kota Mekah. Sebelumnya kota ini bernama kota yang gelap atau yang disebut dengan kota Yasrib. Baiklah, anak-anak Bapak semuanya, itulah sebagai materi yang Bapak sampaikan sesuai dengan kesepakatan kita tadi, bahwasanya kalian Bapak minta ke depan mewakili satu orang per kelompok untuk membacakan atau merefleksikan apa yang Bapak sampaikan tadi. Silakan, Bapak kasih waktu 5 menit. Oke, silakan kelompok 1 untuk membacakan. Terima kasih kepada kelompok 1 yang telah membacakan. Mari kita berikan aplaus kepada mereka. Kemudian untuk kelompok 2 silakan untuk membacakan apa yang bisa diambil materi yang Bapak sampaikan tadi. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok 3 silakan. Apa yang bisa kalian paparkan ke depan? Oke. Berarti Bapak simpulkan kalian sudah bisa menangkap materi yang Bapak sampaikan pada hari ini. Sebelum Bapak akhiri, adakah di antara kalian atau kelompok yang masih ragu tentang materi yang Bapak sampaikan tadi? Kalau ada, silakan bertanya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, berarti kalian sudah dapat
memahami dan menangkap materi apa yang telah Bapak sampaikan pada hari ini. Kemudian untuk materi kita selanjutnya, pertemuan yang akan datang, kita akan membahas tentang peristiwa perjalanan hijrahnya Nabi Muhammad beserta para sahabatnya menuju kota Madinah. Apa yang dialami selama perjalanan, seperti apa peristiwa, kisah-kisah, apa yang terjadi, nanti minggu depan kita pelajari. Untuk hari ini kita cukupkan dulu, dan jangan lupa baca-baca buku di rumah, jangan terlalu banyak bermain, jangan lupa bantu orang tua, dan jangan lupa untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Oke, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya adalah tentang PTK. PTK itu adalah sebuah penelitian tindakan kelas. Dalam hal ini, saya atas nama Ardi Antoni mengangkat atau mengambil sebuah penelitian tindakan kelas, yaitu yang berjudul meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui media pembelajaran berbasis YouTube, kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah, kelas 4 SDN 01 Asam Kumbang. Di situ ada latar belakang. Kita tahu dalam proses pembelajaran sesuai dengan perkembangan zaman atau ilmu pengetahuan, tentu pembelajaran pun berubah. Ada teori-teori atau metode-metode yang harus kita terapkan supaya pembelajaran yang kita lakukan di kelas itu dapat menyenangkan, sehingga materi yang kita sampaikan dapat ditangkap dengan mudah oleh peserta didik kita. Kita tahu materi kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu termasuk dalam aspek keimanan. Pada umumnya, materi keimanan itu dipelajari oleh peserta didik dengan cara mendengarkan ceramah guru. Artinya selama ini guru selalu menyampaikan materi pembelajaran itu dengan metode ceramah. Apalagi materi tentang peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad. Pada tahun pelajaran 2004-2005, kami melakukan diskusi dengan guru mata pelajaran yang lain, khusus pada guru yang mengajar di kelas 4. Itu kami peroleh informasi bahwa hasil belajar peserta didik dengan model pembelajaran dengan menggunakan metode ceramah, itu peserta didik yang terlibat aktif dalam kegiatan belajar hanya sekitar 40%. Selain itu, hasil tes formatif yang diberikan menunjukkan bahwa hanya sekitar 60%. Peserta didik yang tuntas dalam belajar dengan daya serap hanya 50%. Kemudian berdasarkan latar belakang itulah, kami sebagai penulis ingin melakukan penelitian tindakan kelas atau PTK yang berjudul
meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui media YouTube, melalui media berbasis YouTube dengan materi hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah menuju ke Madinah di SDN 01 Asam Kumbang kelas 4. Baiklah, berdasarkan latar belakang yang telah saya kemukakan tadi, kami dapat merumuskan masalah itu sebagai berikut, yaitu bagaimana meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi kisah hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah melalui media pembelajaran berbasis YouTube. Menuju pada rumusan masalah tersebut, kami sebagai peneliti menyusun submasalahnya sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana hasil belajar peserta didik pada materi kisah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke kota Madinah dengan media pembelajaran berbasis YouTube. Kemudian yang kedua, bagaimana media pembelajaran berbasis YouTube ini dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi kisah hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada materi kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk selanjutnya di dalam penelitian tindakan kelas ini kita membuat sebuah kerangka teori. Yang pertama, landasan teori yaitu hakikat belajar. Bahwasanya belajar itu adalah aktivitas manusia yang melakukan atau aktivitas hidup manusia sehari-hari sebenarnya merupakan gejala dari belajar. Jadi apapun tindak atau tingkah laku manusia yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat atau di lingkungannya, pada intinya itu adalah hasil dari pembelajaran mereka. Kemudian ada hasil belajar. Hasil belajar itu adalah merupakan penampilan atau kemampuan peserta didik setelah mengalami perbuatan belajar dalam proses pembelajaran. Dari performansi ini dapat dilihat tingkat keberhasilan peserta didik dalam belajar. Hasil belajar yang diperoleh biasanya akan diketahui setelah guru melakukan penilaian. Kemudian untuk selanjutnya, dalam PTK yang saya angkat ini, saya menggunakan metode penelitian. Yang pertama, jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan adalah penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas ini merupakan suatu pencermatan terhadap kegiatan belajar berupa sebuah tindakan yang sengaja dimunculkan dan terjadi dalam sebuah kelas secara bersamaan. Bentuk penilaian tindakan kelas yang digunakan yaitu penelitian tindakan kelas kolaboratif. Artinya, saya sebagai peneliti bekerjasama dengan guru kelas, terutama kelas 4 01 Asam Kumbang. Dan penelitian ini dan penelitian PTK ini yang sedang diteliti mengambil mata pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dengan materi kisah hijrahnya Nabi Muhammad SAW dengan pemanfaatan media pembelajaran berbasis YouTube. Kemudian dalam metode penelitian ada variabel penelitian, yaitu suatu atribut atau sifat dari nilai
suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang atau objek kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari atau ditarik kesimpulannya. Itulah sedikit gambaran PTK atau penelitian tindakan kelas yang ingin saya angkat dalam hal ini. Untuk selanjutnya adalah P5. P5 yang saya angkat di sini adalah dengan tema gaya hidup berkelanjutan. Dengan topik kurangi plastik, hidup jadi asik. Dengan proyek profil hidup berkelanjutan. Yang mana dimensinya adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, termasuk kreatif. Sebagai elemen yang terdapat di dalamnya adalah akhlak kepada alam, kemudian elemennya menjaga lingkungan alam sekitar, menghasilkan gagasan yang orisinil, itu sebagai sub-elemennya. Kemudian nilai profil perjalanan rahmatan lil alamin dengan sub-elemen subnilai profil pelajar rahmatan lil alamin. Kemudian dimensi berkeadaban, dinamis dan inovatif dengan subelemen saleh sosial, berbudaya dan peduli lingkungan. Di mana aktivitasnya adalah yang pertama dalam P5 ini yaitu alur, kemudian aktivitas. Dalam alur yang pertama kita melakukan pengenalan. Pengenalan di sini kita membentuk tim. Dalam pengenalan ini membentuk tim fasilitator proyek penguatan sosialisasi guru terhadap siswa terkait proyek tentang kampanye pengurangan sampah plastik. Adapun kegiatan atau langkah kegiatan, guru menunjukkan video, guru mengajak siswa berdiskusi mengenai masalah yang terdapat pada video, kemudian siswa mengidentifikasi jenis sampah yang terdapat pada video. Kemudian dalam aktivitas selanjutnya kontekstualisasi. Dalam kontekstualisasi ini aktivitas yang kita lakukan, guru mengajak siswa berdiskusi mengenai manfaat sampah. Siswa menuliskan manfaat sampah yang mereka ketahui. Kemudian guru memberikan materi tentang dampak sampah plastik. Siswa mengidentifikasi semua upaya untuk mengurangi sampah plastik. Kemudian juga guru mengajak siswa membuat peta konsep mengenai sampah hasil yang diharapkan adalah siswa dapat memahami manfaat sampah, siswa mengetahui dampak dan menemukan cara untuk mengurangi sampah, siswa membuat peta konsep tentang sampah. Kemudian dalam aktivitas selanjutnya ada alur aksi. Disinilah kita guru melaksanakan aksi nyata. Tujuannya adalah membedakan mana yang sampah organik dan mana sampah yang anorganik. Di sini guru menugaskan siswa untuk membawa alat kerja bakti seperti tempat sampah dan lain-lain sebagainya. Mengidentifikasi pemecahan masalah dari video, siswa dapat mengamati video dampak sampah plastik. Siswa dapat menemukan ide atau gagasan kreatif untuk menyelesaikan masalah yang terdapat pada video. Di sini dalam kegiatan ini, P5 ini, hasil yang diharapkan adalah siswa dapat menemukan ide atau gagasan kreatif dari video yang akan dijadikan untuk kampanye. Tujuannya adalah untuk menemukan ide
atau gagasan kreatif dari video konten, merancang langkah pembuatan poster untuk kampanye dengan tujuan menemukan ide atau gagasan kreatif. Hasil yang diharapkan siswa menemukan gagasan atau ide kreatif yang akan mereka jadikan bahan poster kampanye pengurangan sampah. Itulah sebagai gambaran P5 yang akan saya lakukan dalam hal ini. Selanjutnya pembacaan ayat suci Al-Quran. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Spidol. Sudah, Pak? Ya, sudah. Ya. Oke, Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.